Oke, tadi kita sudah tengok tentang Saulus ya. Saulus seorang yang datang dengan kekuatan, kekuasaan, sokongan yang kuat oleh agama Yahudi ini untuk menangkap semua orang yang percaya Yesus yang duduk di Damsik. Namun apa yang berlaku? Yang berlaku adalah Tuhan Yesus menghadapi dia di tengah jalan, ia menjadi buta ya. Nah, menarik sekali pada saat dia berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Ya. Dan selain itu ada satu ucapan dari Saulus di mana dia berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Jadi pada waktu dia dengar suara Saulus, Saulus, dia rebah ke tanah. Mungkin kita tengok ya ayat itu, saya coba ambil dulu ayat itu. Nah, ini dia. Jadi tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Nah, menarik ya. Mengapa Paulus kata Tuhan? Mengapa Paulus tak kata, siapa? Suara siapa ini? Suara siapa ini? Mengapa Paulus tak cakap macam itu? Tetapi Paulus langsung berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Gimana pendapat kamu? Mengapa Paulus langsung kenal bahwa ini Tuhan? Sehingga dia berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Sebab dahulu dia pernah mendengar suara Yesus. Di mana dia dengar suara Yesus? Yerusalem. Nah, kalau dia tahu ini Yesus, dia tak perlu bertanya kan? Mengapa dia bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Kalau dia sudah dengar ini suara Yesus, sepatutnya dia berkata, "Oh Yesus," begitu. Sebab dia belum mengenal Yesus. Dia tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak percaya bahwa itu Yesus adalah Tuhan, tetapi sebab itu dia bertanya kembali. Oke, baik. Bagaimana pendapat yang lain? Ada yang mau beri pendapat? Mungkin sebab dia tengok cahaya memancar dari langit lah, Pastor. Jadi dia kenal bahwa ini pasti Tuhan, begitu ya, karena ada cahaya memancar. Betul, ya itu betul. Sebab orang Yahudi tahu tentang cahaya Shekinah ya. Kalau kita tengok dalam kemah suci, ada cahaya di bilik maha suci, bukan? Ya, jadi mereka tahu bahwa cahaya itu adalah wujud dari kehadiran Tuhan. Tetapi dia bertanya, "Siapakah?" Sebab kenapa? Sebab ayat itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ini Tuhan, saya bertemu dengan Tuhan tapi saya menganiaya Tuhan. Jadi dia tanya, "Siapakah?" Wah, di situ Yesus perkenalkan, "Akulah Yesus." Dan wah, ini menjadi pergumulan sampai dia tidak makan, tidak minum pun 3 hari itu ya. Ini membuat Saulus meyakini bahwa Yesus itu hidup, dialah Tuhan, dia sebenarnya yang merupakan pengharapan kami sebagai orang Yahudi. Dialah yang menggenapi semua nubuatan dari perjanjian lama. Nah, sekarang kita akan lanjut melihat tentang Saulus ini sudah menjadi orang yang hidupnya bertukar, sangat bertukar, dari yang mau membinasakan kekristenan menjadi orang yang mewartakan kekristenan dengan sangat berani ya. Dan sudah dijelaskan oleh Yesus sendiri, dia ada rancangan besar dengan orang ini. Nah, mula-mula dia bergaul dengan orang-orang percaya di Damsik. Tentu mereka khawatir juga, tapi pasti Ananias berkongsi juga kepada mereka, menjelaskan tentang pengalaman Ananias yang didatangi Tuhan, yang dijelaskan Tuhan tentang Allah mau menggunakan orang ini, yaitu Saulus ya. Ingat apa yang sudah Tuhan katakan kepada Ananias, "Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tapi jangan lupa, dia juga akan menyaksikan, mengalami, menanggung penderitaan yang betapa banyaknya." Oke, mari kita lanjutkan melihat kehidupan si Saulus ini. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran
dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damaskus karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ingat kalau orang Kristen atau orang-orang percaya kepada Yesus berbakti di rumah-rumah saja. Tapi rumah-rumah ibadat ini khas untuk orang Yahudi. Nah, Saulus sebagai orang Yahudi, dia pergi ke rumah ibadat. Nama rumah ibadat ini disebut sinagog atau saumaah orang Yahudi. Jadi dia pergi ke sana. Jadi bukan dia pergi ke rumah-rumah sembahyang orang percaya. Sebab orang percaya kebaktian setiap hari, bila-bila saja mereka berbakti di rumah-rumah mereka. Sebab orang Yahudi sudah usir mereka. Saulus pergi ke rumah ibadah orang Yahudi. Dia diterima. Tetapi yang terjadi adalah, mengapa pula ajaran Saulus sudah lain? Dia mengajar tentang Yesus adalah Allah. Kita tidak punya ajaran Yesus adalah Allah. Kita menolak itu. Yesus harus dibunuh karena dia melakukan menghujat. Ya, dia hanya manusia. Dia bilang dia Allah. Ini tidak betul ini kurang ajar ini dia. Jadi dia harus disalibkan. Nah sekarang Saulus ketika datang di rumah ibadah, dia buktikan dari perjanjian lama bahwa Yesus memang anak Allah. Dia adalah Allah sendiri. Wah, ini membuat mereka pening. Dan mereka berkata, bukankah dia ini datang dari Yerusalem untuk membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Ya betul, mereka tahu. Tapi mengapa dia begini? Wah, ini membuat orang-orang Yahudi bingung, ya. Saudara, Saulus menjadi pemberita daripada berita yang semula dibenci dan ditolaknya. Berita yang dia bawakan adalah berita yang dulunya dia benci, dulunya dia ingin pupuskan. Saudara, bukan hanya di kalangan orang percaya yang menjadi pening, tetapi rakan-rakan orang Yahudi pun yang membenci Yesus pun menjadi pening. Saulus seorang yang pakar dalam perjanjian lama sebab dia orang muda yang dipercayai, yang diakui, dihormati oleh kalangan Yahudi, ya. Dia pakar dalam perjanjian lama dan kini dia dapat dengan clear melihat dengan jelas bahwa Yesus memang adalah dia yang menggenapi apa yang dijanjikan dalam kitab suci mereka. Mari kita perhatikan ayat 23 sampai 25. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Dulu dia datang untuk mau membunuh, sekarang dia pula yang mau dibunuh, ya. Tapi menarik, masih ingat Allah berkata kepada Ananias, dia juga akan mengalami banyak penderitaan, ya. Kita ingat ini nubuatan yang Allah berikan kepada Ananias. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Jadi ketika Saulus sekarang sudah mulai melayani dan sekarang dia mau banyak benci kepada dia. Bahkan benci yang memang mau menghabisi dia, mau membunuh dia. Wah, bayangkan ya, kalau kita mulai ada orang yang benci dan mau kejar dan mau bunuh. Wah, mungkin kita akan berpikir, aduh macam mana ini? Saya jadi anak Tuhan, mengapa pula saya menjadi banyak orang benci dan orang ingin bunuh saya? Tidak, tentunya Saulus tak heran. Sebab kenapa? Sebab Saulus sudah dengar bahwa ini akan berlaku juga dalam kehidupannya. Tetapi seperti yang kita sudah tengok dalam awal-awal tadi, ya, apabila jemaat dianiaya, mereka lari. Jadi kalau ada peluang untuk lari, larilah. Nah, ini yang terjadi juga kepada
Saulus, di mana kawan-kawan, murid-murid yang ada di kota Damsyik itu sedar. Wah, mereka sudah siap. Semua pintu-pintu gerbang sudah ada orang-orang Yahudi yang siap dengan pedang atau pisau supaya cepat untuk segera membunuh Saulus kalau mereka lihat. Dan itu orang-orang percaya tengok dan lihat itu semua. Dan mereka akhirnya ambil cara, mereka berkata, Saulus, kamu harus turun dari tingkap atau jendela ini. Mereka turunkan tembok ini, sebab kalau mau keluar kota harus lewat pintu gerbang. Tetapi mereka ambil jalan lain, yaitu mereka turunkan dari bakul lewat tingkap. Wah, kasihan sekali ya. Inilah pertolongan juga dari orang-orang percaya ya. Tentu saudara, di sini kita lihat bahwa jelas setan, iblis pasti sangat marah dengan apa yang berlaku. Dia pikir saya sudah punya alat yang hebat, si Saulus, ketua muda yang bisa melakukan pembinasaan kepada orang-orang percaya. Tapi apa yang berlaku? Sekarang dia malah bertukar arah. Sekarang dia bahkan melawan iblis. Jadi tentu ini membuat iblis membakar semangat dari anak-anaknya yang ada di Damsyik agar binasakan Saulus. Nah, ingat ya, sekali lagi ini tentang bandar-bandar di zaman dulu. Jadi mereka selalunya dikelilingi oleh tembok kota. Jadi akhirnya mereka harus turunkan Saulus dari tingkap ini. Sekarang apa yang terjadi? Sauluslah yang dikejar-kejar oleh orang untuk dibunuh. Dulu dia datang mengejar orang untuk ditangkap, tetapi sekarang bertukar. Nah, apa yang dilakukan Saulus selepas dia keluar dari bandar Damsyik ini? Ternyata kalau kita baca ayat 25, ayat 26, Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Tibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ya, mengapa murid-murid atau orang-orang percaya di Yerusalem takut? Sebab dulu Saulus mau bunuh mereka. Tapi dia sudah menjadi orang percaya, bukan? Ya, Lalu kenapa orang percaya di Yerusalem takut? sebab mungkin mereka tak percaya yang seseorang boleh berubah dengan secepat itu. Juga mereka tidak tahu ya apa yang berlaku di Damsyik juga, karena waktu itu belum ada phone, betul? Kalau sudah ada sosial media, mungkin orang-orang percaya sudah kasih kesaksian, kasih informasi bahwa memang betul dia sudah orang percaya yang sungguh-sungguh, betul? Ya, betul. Bahkan dia mau dibunuh, bahkan dia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi di rumah-rumah sembahyang. Dia dikejar-kejar. Itu semua tidak didengar, tidak diketahui oleh orang-orang percaya di Yerusalem, bukan? Jadi wajar kalau orang-orang percaya di Yerusalem menjadi takut. Jelas? Ya, jelas, Pak. Ya, dahulu Saulus meninggalkan Yerusalem karena mau pergi ke Damsyik, dan itu dia sebagai anak iblis. Kini dia kembali ke Yerusalem dan dalam keadaan yang lain, yaitu dia sudah menjadi anak Tuhan, ya. Tetapi orang-orang percaya di Yerusalem masih takut kepadanya. Siapa orang-orang percaya di Yerusalem kira-kira? Ada rasul-rasul di sana juga, dan pasti ada jemaat-jemaat lain juga yang tertinggal ya. Wah, masih takut tahu. Ada Petrus di sana, ada Yohanes di sana. Kamu mungkin bisa bayangkan ketika mereka dengar Saulus mulai siap-siap dan sedang siap pergi ke Damsyik, pasti menjadi pergumulan gereja di Yerusalem juga untuk mendoakan jemaat di Damsyik, bukan? Tetapi sekarang dia balik dengan keadaan yang lain. Dia datang mau join dengan orang-orang percaya di Yerusalem. Nah, saudara, sekarang kita lihat nama Barnabas. Dia pernah menjual ladang. Kita lihat dia ternyata terus melayani Tuhan, dan dia rupanya ada di Yerusalem, dan dia menolong Saulus ini. Mari kita baca ayat-ayat ini. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan.
Jadi menurut ayat ini apa fungsi atau apa peran Barnabas di sini? Barnabas inilah orang yang telah membawa Saulus pada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik. Mengapa harus Barnabas buat seperti itu? Supaya mereka tidak takut lagi dengan Saulus. Ingat tadi ya, tetapi semuanya takut kepadanya. Siapa dia? Takut kepada Saulus. Ya, jadi gereja ini ketika Saulus lari dari Damsyik datang bergabung dengan mereka, tapi mereka tak mau. Nah, mereka tidak tahu apa yang sudah berlaku kepada Saulus di perjalanan menuju Damsyik, dan mereka tidak tahu apa yang berlaku di bandar Damsyik, bagaimana dia mulai membuktikan dari ajaran Yahudi, dari kitab suci perjanjian lama bahwa memang Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah. Lalu bagaimana orang-orang Yahudi mau bunuh dia, sehingga mereka harus akhirnya turunkan Saulus dari tingkap. Itu semua tidak diketahui sebab ya belum ada internet ya. Bukan senang untuk tahu itu. Namun inilah jasa, inilah pelayanan dari Barnabas. Ingat, Barnabas itu sebenarnya nama panggilan. Nama yang betul apa? Nama dia kan sebenarnya Yusuf. Lalu dia dipanggil menjadi Barnabas. Apa arti Barnabas? Anak penghibur. Anak Ya. penghiburan, betul. Jadi dia rupanya seorang yang bisa mendengar orang lain, memahami orang lain, dan dia bisa menjadi penghibur, ya. Jadi pasti orang lain takut mendengar Saulus, tapi Barnabas berani dan bisa datang kepada Saulus, ingin tahu apa yang berlaku, bertanya, mendengar dengan baik, dan percaya, oh Saulus ini sudah tukar. Dan dialah yang menjadi perantara, datang kepada rasul-rasul dan bilang dia ini memang sudah saudara seiman kita. Nah, dengan itu akhirnya Saulus boleh diterima. Ayat 28 berkata Saulus bersama-sama dengan mereka, tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Lalu terus melayani. Dulu dia di pihak orang Yahudi, sekarang dia sudah tidak lagi. Jadi orang ini kita tengok dia pernah menjual hartanya dan bagi kepada jemaat-jemaat ya, kita tengok waktu itu. Sekarang dia juga dipakai Tuhan untuk menolong Saulus ini ya. Jelas Barnabas ini masih melayan dan telah menolong sehingga Saulus boleh diterima oleh jemaat yang ada di Yerusalem, di mana jemaat di Yerusalem ada rasul-rasul termasuk Rasul Petrus. Seterusnya, apa yang terjadi sebab Saulus berada di bandar Yerusalem dan dia di sana tidak diam-diam, tidak senyap-senyap, tetapi dia mengajar di sana dengan penuh keberanian. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Kalau di Damsyik dia mengajar dengan keberanian, apa yang terjadi? Dia mau dibunuh. Ya, Sekarang dia balik di bandar lain. Ini bandar lebih powerful, bandar ada Bait Allah di sana ya, di mana ramai orang Yahudi. Dia bukannya diam-diam, bukannya senyap-senyap, dia terus berani. Apalagi dia kenal semua pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi ya. Dia juga orang penting di sana dulu ya. Sekarang dia terus mengajar dengan berani. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Mereka lah yang dulu meletakkan pakaian mereka di bawah kaki Saulus apabila membunuh Stefanus. Masih ingat? Sekarang mereka terkejut, alamak dia sudah tukar. Ini orang ini ya sudah tersesat lah ini, mungkin mereka begitu ya. Mereka mengarahkan kebencian itu kepada Saulus. Mereka mau membunuh Saulus. Kini Saulus musuhnya lebih ramai lagi di bandar Damsyik dan sekarang pun di Yerusalem. Menghadapi bahaya ini, apa yang dilakukan oleh Saulus? Baca ayat 30 ini. Akan tertiba setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaah, mereka bawa dia ke
Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Jadi lari lagi ya. Kasihan dia. Lari lagi sekarang. Kalau boleh lari. Sekarang kematian sangat rapat dengan dia. Dia tidak selamat di mana-mana ya. Sekarang dari Yerusalem mereka pergi ke pelabuhan di sini. Mereka membawa dia ke Kaisarea. Mereka membantu dia naik kapal di Kaisarea sini untuk dia pergi ke Tarsus ini. Mengapa dia harus pergi ke Tarsus? Tarsus ini tempat dia lahir. Di sana jauh daripada orang-orang Yahudi. Di sana bukan agama-agama Yahudi. Jadi mereka yakin dia boleh lebih selamat di sana. Ini Yerusalem, ini Tarsus. Nah, selepas dia pergi ke sana, kita tengok di bab 9 ayat 31 dikatakan, Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah, besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. ya. Jadi karena Saulus sudah tidak ada di Yerusalem, ingat sebelum dia bertobat dia membuat penganiayaan. Sesudah dia bertobat dia membuat orang Yahudi pening dan berupaya untuk mau membunuh Saulus sehingga keadaan menjadi tegang, tension tinggi. Sekarang Saulus ada di Tarsus jauh, maka itu memberi masa kepada gereja untuk menjadi damai, tenang, tidak selamat, dan peluang ini menjadi peluang untuk gereja semakin ada masa untuk mempelajari kebenaran-kebenarannya dan semakin bertumbuh juga. Ingat, Saulus sebagai pemimpin yang menganiaya orang percaya telah menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, sehingga aniaya terhadap kekristenan meredah. Lalu pengaruh atau kesan orang-orang percaya di Yudea, Samaria, dan Galilea kini bebas dari aniaya. Lalu orang-orang percaya yang telah diajar firman Allah oleh rasul-rasul agar mereka boleh bertumbuh dalam pengetahuan mereka tentang kehendak Allah, dan agar iman mereka dikuatkan, itu terus berlaku karena ada dalam keadaan yang selamat ya. Dan kita lihat bagaimana mereka terus taat kepada Tuhan dengan rasa hormat. Mereka diberi semangat dan dikuatkan oleh Roh Kudus yang terus tinggal dalam hidup mereka. Jadi lebih banyak lagi orang menjadi percaya kepada firman Allah, percaya kepada Yesus Kristus yang sebagai juru selamat. Mereka tentu memberi diri dibaptis dan bergabung dalam persekutuan orang-orang percaya. Dan orang Yahudi pun sepertinya merasa tak begitu terganggu ya, sebab Saulus sudah pergi. Oke, itulah situasi yang bisa kita tengok sekarang. Mungkin ada soalan, silakan. Ya, pasti saya ada soalan. Kan juga ada yang tertinggal di Yerusalem, tapi kenapa mereka tidak diancam bunuh kah? Atau adakah juga mereka diancam bunuh? Ya, pasti ada diancam bunuh. Ya, rasul-rasul siap juga kalau mau dibunuh, tidak apa-apa. Tetapi pasti tidak terjadi karena pasti Tuhan belum menghendaki, dan juga orang yang sangat menghendaki aniaya ini kini dia pergi ke Damsyik, dia mengarahkan ke Damsyik ya. Jadi boleh jadi pemimpin gerakan aniaya ini dia tengah berfokus kepada Damsyik, sehingga orang-orang yang di Yerusalem sepertinya kurang diperhatikan lagi, belum diperhatikan. Paulus bisa berpikir, kalau saya selesaikan tugas ini, balik kamu, saya akan hadapi lagi kalian. Mungkin saja seperti itu ya. Tapi tentu boleh juga orang-orang lain tidak seserius Saulus dalam melihat orang-orang Kristen. Mereka mungkin berpikir seperti ini ya, tak apalah, kita hormati saja orang Kristen ini, biar mereka tidak lagi bersama-sama dengan kami, tak apalah. Itu beza dengan Saulus. Kalau Saulus tahu bahwa saya harus taat kepada Tuhan, saya harus berperang untuk Tuhan. Orang-orang Kristen ini mereka sesat, mereka akan menyebabkan ramai orang Yahudi akan keluar dari kepercayaan Yahudi, dan ini tidak boleh terjadi.
Tidak boleh diam. Dan dia dengan rajin, dengan upaya keras, dengan kesadaran bahwa dia sedang berjuang pada perjuangan suci, itu menunjukkan bahwa Saulus ini orang yang taat sekali kepada agama Yahudi. Dia tidak mau diam begitu saja. Jadi ketika dia tahu kekristenan mulai merebak di Damsyik, dia harus hadapi di sana. Dan tentu kalau dia sudah selesaikan tugas di sana, waktu dia balik, dia juga akan melakukan itu di Yerusalem juga. Dan memang sudah banyak orang yang dia penjarakan di Yerusalem. Ada banyak orang dia tengok sudah cukup berjaya. Sebab kenapa? Sebab banyak yang sudah lari dari Yerusalem. Dan dia tengok tinggal rasul-rasul dan beberapa orang. Dia juga mungkin sedikit hormat sebab ramai imam-imam Yahudi juga sudah menjadi orang percaya, bukan? Sebagai orang yang menghormati imam-imam Yahudi, dia pun pasti rasa sedikit segan untuk tangkap-tangkap mereka. Itu juga satu kefahaman logis kita mengapa dia tidak buat lagi di sana. Ya, saudara-saudara, sehingga kematian Stefanus, orang-orang percaya termasuk rasul-rasul hanya bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang telah menerima sunat agama Yahudi, kecuali Filipus ya, yang sudah mulai masuk pada bangsa yang lain yaitu Samaria. Tapi umumnya mereka hanya pergi ke orang-orang Yahudi. Padahal jangan lupa Yesus sebenarnya sudah memerintahkan mereka untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia, bukan hanya di kawasan tempat di mana orang Yahudi ada. Di sini kita lihat bahwa mereka masih belum memahami bahwa Allah mau menerima semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun mereka tidak disunat dan tidak mengikuti hukum-hukum yang diberikan kepada orang Israel. Mereka belum faham hal ini. Kita lihat keadaan seterusnya tentang gereja Tuhan itu, di mana kalau kita baca ayat-ayat ini kita nampak bahwa jemaat atau gereja Tuhan pada masa itu masih memandang rendah orang yang tidak mau menjadi warga Yahudi dan yang tidak mau disunat. Mereka belum sadar semua upacara yang sudah diberikan Allah di Gunung Sinai dulu di masa Musa, sebenarnya semua itu sudah tidak berarti. Mereka belum sadar bahwa kematian dan kebangkitan Yesus telah sepenuhnya memuaskan hati Allah. Mereka belum begitu sadar bahwa bangsa lain juga harus percaya kepada Tuhan Yesus dan kematiannya. Mereka juga masih berpikir bahwa orang yang melakukan hal ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan Roh Kudus akan datang untuk tinggal di dalam diri mereka sekalipun mereka adalah bangsa-bangsa lain yang tidak disunat. Mereka pun belum faham tentang hal ini ya. Kita juga harus tahu bahwa inilah proses, tidak serta-merta mereka langsung faham kebenaran-kebenaran ini. Dengan konteks ini, dengan konteks di mana kondisi jemaat masih inklusif, masih orientasi pikiran mereka, masih berpikir bahwa Injil hanya untuk orang-orang bangsa Yahudi saja. Ini membuat kita perlu mengerti ketika ada pemberitaan Injil kepada seorang kafir. Nah, ini cara Allah untuk mulai membuktikan, untuk mulai mengajarkan kebenaran ini kepada rasul-rasul dan kepada gerejanya, ya. Nah, mari kita melihat satu peristiwa, yaitu pengalaman ketika Petrus diperintahkan Allah untuk pergi ke orang berbangsa Romawi, yaitu Cornelius. Nah, kita akan baca ayat-ayat ini. Di Kaisari ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta isi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Oke, saya bertanya, dia masuk surga atau tidak orang ini? Dia tidak masuk surga lah kalau begitu. Dia tidak terima Tuhan Yesus. Belum terima Tuhan Yesus berarti belum masuk surga ya? Iya. Oke, tapi tengok, ia soleha, saleh, takut akan Allah, memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, sentiasa berdoa kepada Allah. Ini semua tak menjamin dia masuk surga, ya? Ada ramai orang yang soleh, takut akan Allah, bagi-bagi uang sedekah, berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak kenal mereka. Sekarang saya mau tanya, tahu Jokowi kah?
Tahu Ustaz, Presiden Indonesia. Banyak Bapak tahu tentang dia. Dia bagus atau tak? Bagus. Sekarang saya mau tanya Pak Bruin. Apakah Pak Presiden Jokowi kenal Bapak? Tidak. Kenapa? Ya, itu problemnya ya. Orang ini banyak kenal Allah, banyak lakukan benda-benda baik, tetapi Allah tidak kenal dia. Karena untuk mengenal tidak ada nama lain di kolong langit ini selain Tuhan Yesus, betul? Betul. Jadi orang ini belum berjumpa dengan kebenaran bahwa dia harus percaya kepada Yesus. Sehingga walaupun dia disebut saleh dan sebagainya, dia tidak menjadi anak Allah. Dia belum menjadi anak Allah. Betul? Oke, ya mari kita tengok seterusnya. Wah, ini perwira pasukan ya. Nah, perwira pasukan ini disebut kapten tentara Roma yang mengepalai 100 askar yang semuanya berasal dari Italia atau Roma ya, Romawi. Ini dia. Oke, menarik ya, kita sudah lihat hal-hal ini ya. Takut akan Allah, saya ingin jelaskan sedikit apa maksud takut akan Allah. Maksudnya ini, orang yang dari bangsa bukan Yahudi tetapi mengakui ajaran-ajaran Yahudi, hanya belum siap masuk agama Yahudi sepenuhnya lewat sunat. Jadi dia rupanya simpati, suka dengan agama Yahudi. Tapi ingat, orang agama Yahudi pun tidak masuk surga, bukan? Betul. Seperti Saulus juga, bukan? Ya. Nah, orang ini suka agama Yahudi. Itu sebabnya disebut takut akan Allah. Kenapa? Dia bukan orang Yahudi, tapi dia suka agamanya dari bangsa Yahudi. Tentu dia tengok agama Roma yang dewa-dewi, kafir dan sebagainya, dia tak suka itu. Tetapi dia tengok agama Yahudi dengan ibadah, dengan jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini. Dia suka itu dan dia simpati. Tetapi dia tidak mau disunat. Orang Yahudi harus disunat, dia tak mau. Oleh sebab itu dia menjadi bukan orang beragama Yahudi, tapi dia disebut takut akan Allah. Bagaimana? Boleh paham di situ? Boleh paham ya? Jadi kalau kamu dengar tentang orang-orang di dalam kisah para rasul yang disebut orang takut akan Allah, harus kamu faham ini adalah orang-orang bukan Yahudi yang suka agama Yahudi. Jadi bukan seperti kita orang-orang yang sudah percaya Yesus dan kita berkata kita takut akan Allah. Beza, bukan itu artinya ya. Oke, lanjut. Saya ingin kita refresh semula, kita ingat semula tentang janji Allah kepada Abraham. Pertama, Allah berjanji kepada Abraham dia akan menjadi bangsa yang besar, dan bangsa yang besar ini akan mempunyai tanah sendiri, negeri sendiri. Lalu yang kedua, Allah berjanji kepada Abraham, Allah akan memberkati dan akan melindungi dia. Allah pun akan memberkati orang yang memberkati dia dan akan mengutuk orang yang mengutuk dia. Nah, kita ingat Israel adalah bangsa keturunan Abraham. Nah, karena Cornelius ini memberkati atau mengasihi bangsa Israel, tentu dia akan mendapatkan berkat juga. Ya, karena Allah berjanji Allah akan memberkati mereka yang memberkati bangsa Israel, dan Allah akan mengutuk mereka yang mengutuk bangsa Israel. Jadi ingat janji ini, maka tentu ini akan memberi pengaruh kepada Cornelius ini. Tapi kita juga jangan lupa janji terakhir yang sangat penting. Oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi rupanya sudah ada janji dari awal-awal lagi tentang berkat bagi semua bangsa melalui Israel. Itu penting sekali untuk kita ingat janji ketiga ini. Dan ingat, Allah tak pernah lupa janjinya ya. Sekarang Allah mulai wujudkan janji akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Walaupun kita sudah lihat Samaria pun, tetapi jangan lupa Samaria masih ada darah orang Yahudi, walaupun sangat hina di mata orang Yahudi ya. Tapi sekarang Cornelius ini dari bangsa Itali, bangsa Roma, beza sekali ya. Oke, mari kita lihat ayat-ayat ini. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang,
Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Wah, dia terkejut ya. Dia melihat malaikat. Dia berkata, ada apa Tuhan? Ini Tuhan ini pasti ini dari kata kurios yang berarti Tuan ya. Kata kurios itu boleh berarti Tuan, boleh berarti Tuhan, tergantung konteks ya. Kalau kepada Yesus itu berarti kurios Tuhan ya. Jelas ini bermaksud Tuan ya. Jadi dia diperintahkan untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut juga Petrus. Ibu Jennifer, menurut kamu mengapa harus Cornelius menjemput Petrus? Untuk keselamatan Petrus, Petrus harus diselamatkan? Petrus tidak selamatkah? Dari segi orang Yahudi mau bunuh. macam itulah kiranya. Tapi kalau menjemput Petrus untuk keselamatan, mengapa tidak jemput Yohanes juga? Apakah hanya Petrus yang berbahaya? Oke, sebelum kita dengar penjelasan seterusnya, bagaimana Ibu Waini? Oke, kalau kita baca di dalam ayat yang keempat ini dan kelima, ini mengatakan tentang Petrus yang tinggal di Yope adalah seorang rasul Tuhan, dan di mana Allah sudah berbicara kepada Petrus dari awalnya bahwa ada seorang yang akan menjemput dia, dan Tuhan menyuruh si Cornelius menghantar tentaranya untuk menjemput Petrus supaya Petrus dapat menerangkan kepada Cornelius tentang keselamatan. Nah, ini dia.